bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh. Sehingga saya baca komentar yang di bawah ini, pemerintah sekarang harusnya punya taring hakim dan jaksa, harus amanah karena wakil alo swasta pertama yang masuk neraka adalah hakim yang tidak jujur dan menerima suap. Mari kita doakan semua hakim di Indonesia kembali ke jalan yang benar. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia mewakili presiden sebodoh ini. Baru kali ini punya wakil presiden sedugu Gibran akibat KKN tangkap dan adili Jokowi koruptor peringkat 3 dunia masukkan Gibran. Para penegak hukum bukan wakil Tuhan lagi, tapi wakil penguasa dan yang berduit banyak.
Ya Allah, semoga Engkau menghukum orang-orang yang berniat jahat niska kepada rakyat dan bangsa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tenang saja, Bran. Masih banyak termul pokok yang membela. Semoga Pak Hakim jujur, amanah, tegakkan kebenaran demi hukum yang bermartabat. Bravo pada Hakim dan Pesuban. Ya emang palsu Bu, coba dipikir pakai otaknya. Orang waras ngapain buang-buang duit miliaran untuk sewa pengacara? Kalau memang ijazah USG asli kan tinggal ditunjukkan saja, beres, tak keluarkan uang sedikit pun. Semoga Pak Subhan Palal memenangkan gugatan tuntutan Gibran tidak punya ijazah SMA. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya DPR yang bisa masukkan Fafa, makanya dibikin isu bubarkan DPR. Keluarga bejat normal, semuanya ijazahnya palsu. Jokowi ijazahnya palsu, Gibran ijazahnya abal-abal. Kalau Presiden Prabowo rakyat kawal kasus ijazah Wapres, anggaran berjalan transparan. Sudah dapat dipastikan ijazah Jokowi palsu, tapi Jokowi selalu mengeles bila ijazah asli Jokowi dapat diselidiki secara santai dengan metode digital forensik. Insya Allah dapat kita ketahui asli palsunya. Betul, sudah paham betul, kalau ada tak mungkin repot-repot.